Subah. Terima kasih. Sambil kita tunggu saudara yang lain. Ternyata hari ini hari-hari ibadah, ada tugas ibadah sore. Sebelum kita mulai dengan pertemuan kita di siang dan sore hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Krisipu untuk kita dalam doa. Waktu kami berikan. Penjelasan bagaimana untuk kita bisa berkumpul dan bertemu di hari ini. Yang pertama, saya beberapa kali bertemu dengan Bapak Ketua Terpenang Yaknupur, Bapak Kaviar. Beliau sudah sampaikan kepada saya bahwa dari hari nanti kita lihat bagaimana kita punya catatan. Bapak kita sudah umur, jadi kamu anak muda yang bisa bagaimana untuk lihat ikatan Terpenang Yaknupur yang besar ini. Bapak yang pengen selama. Jadi kita sempat bertemu. Kalau Bapak besok kita udah bertemu dari Bapak ini baru kita atur bagaimana. Itu pesan dari Bapak Kaviar. Terus yang kedua, tolong kasih tahu untuk kita punya kawasan orang, benahi dulu rayon-rayon, sehingga itu menjadi dasar untuk kita melaksanakan musda atau salah kabar. Akan beliau pesan itu. Jadi kalau sudah ada nanti kita beri. Sebelum kita melangkah ke seragam, kebetulan di sini pengurus yang lama ada Bapak Puso, mungkin ada arahan-arahan dari Bapak. Silakan. Saya hari ini tertarik. Kalau boleh saya review kembali. Pengurus Kerubunan ini sudah tinggal puing-puing. Ini sudah patah-patah habis. Tinggal ibarat ikan paus itu dia tak dampar di pantai, jadi dia tulang-tulang rusuk saja yang kelihatan. Tengkorak. Padahal sebenarnya dia ini ikan besar yang menakutkan sekali. Ya, salah satu puing-puing atau tiang yang sudah rapuh itu saya salah satu. Dan kegelisahan untuk Kerubunan yang terlalu lama diterlantarkan itu, sebenarnya kegelisahan itu sudah bukan baru, tapi sudah hampir puluhan tahun bahkan. Ya, mari Bapak Mofu, selamat sore. Sebenarnya semua masyarakat itu gelisah karena organisasi besar yang disegani dan ditakuti ini malah rapuh, patah-patah. Padahal manusia-manusia itu manusia yang hebat-hebat. Ya. Jadi kalau pikir itu perjalanan Nabi ini ya hampir orang biasa disebut. Jadi baik, saya pikir mungkin tidak usah saya panjang lebar. Tapi hari ini saya pegang buku ini. Saya biasa rapat, saya tidak pernah pegang buku ini. Buku ini dokumen pribadi yang saya taruh di rumah. Tapi hari ini saya pegang, saya jalani karena saya anggap hari ini awal dari kebangkitan IKKBN. Hari ini tanggal 27 Februari tahun 2022 ini hari kebangkitan IKKBN yang selama ini mati dan tenggelam. Hari ini. Jadi Bapak Ibu catat ini baik, bahwa hari ini merupakan gong IKKBN dibunyikan untuk dia mulai melangkah agar hidup kembali. Orang itu banyak yang sudah mati-mati. Kira-kira macam apa ini? Kok sampai dipertahankan sampai kita ini sudah mau mati-mati? Tidak pernah ada batasan waktu untuk revisi kah, pergantian pengurus kah? Ini pengurus kayak apa ini? Nah, jadi
Rumah babom wafa, kamu dong pandai singgo, kamu hebat-hebat jadi sudah. Saya juga senang siapa adik-adik ini mulai berdiri bangkit dan mari tak kalau kamu mundur sudah, baru kami yang maju hormat. Itu yang betul. Itu yang saya tadi mungkin bapak dia berharap itu lain ini kan saya, ini kan kaki. Jadi badan itu tidak berdiri, kalau kaki tidak berdiri dua. Tapi selama ini kok aman-aman, saya masih jalan bagus. Jadi itu tidak perlu ada gerakan tambahan segala macam. Tapi sementara ini mungkin jalan dengan apa yang ada. Dari bayar yang mungkin ada status hukum yang mungkin hanya koordinator sudah itu. Yang hari ini merupakan hari bersejarah buat kerukunan, KKBN. Ini merupakan awal tapi bukan berarti awal terus kita tidur lagi. Tapi saya mau ini panitia musda ini kalau bisa dari hari ini sudah mulai harus tetapkan. Kira-kira siapa-siapa yang berperan di situ. Sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat Biak, Mufur Raja Ampat yang ada di Nabire. Artinya begini, begitu kita lihat kepemimpinan ataupun kepengurusan daripada kerukunan ini begitu lama sekali. Artinya memberikan gambaran, pemahaman kepada kita tapi juga orang lain bahwa seolah-olah kita tidak ada yang mampu lagi. Seolah-olah cuma 1-2 orang mereka ini saja bisa mampu. Artinya ini kita bicara coba memahami, mengerti orang lain punya pikiran. Maka sekarang ini kita duduk untuk kita harus menepis pemikiran itu bahwa kita ini semua bisa sebenarnya. Cuma karena kita tidak pernah memulai. Hari ini kita memulai. Sekarang ini kita mengatur untuk memutuskan kapan mubes ini. Jadi bukan mustahil. Kita sebagai mubes, musyawarah besar, bukan kecil ini. Ini bukan kecil. Musyawarah besar karena kita lihat begitu lamanya perjalanan ini dan hari ini kita memulai dari musyawarah besar. Kita melibatkan semua orang Biak ujung ke ujung. Berkaitan semua pada bikin Natal semua. Artinya memberikan gambaran bahwa kita sebenarnya sudah kuat semua. Tinggal sekarang kita benahi kepengurusan di layang-layang supaya menjadi kekuatan besar. Di sini tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Terry dan Bapak Bugorsio dan Bapak Kasus Lifu. Yang di sini saya ambil adalah poin pertama, di sini benahi rayon-rayon atau keret atau marga yang ada di Kabupaten Nabire. Karena poin pertama ini bukan baru lagi. Semua rayon yang ada di Kabupaten Nabire ini sudah berjalan, mungkin sudah 10 tahun, bahkan kalian sampai 15 tahun. Sebagai ketua IKABU yang utara, saya mau menanggapi dari apa yang tim kerja sampaikan bahwa mungkin saya mau sampaikan di sini bahwa semenjak Mamoribo meninggal, kami mengalami kevakuman 10 tahun. Kemudian saya diberi rekomendasi pada saat itu tanggal 14 September 2019. Saya diberikan rekomendasi dari Pak Kakyar dan almarhum Yunus Rumere bersama dengan Rumain. Saya berjalan sambil menunggu kami untuk bisa sepakati untuk siapa yang menjadi ketua. Setelah 3 bulan saya diberi waktu, tidak ada yang bisa untuk menduduki jabatan ketua Biak Utara. Akhirnya pada tanggal 5 April 2020, Bapak Enos Kakyar dan almarhum Yunus Rumere mengeluarkan SK. Saya sekaligus langsung menjalani mandat sebagai ketua dan ketua Ikatan Keluarga Biak Utara di Kabupaten Nabire. Nah, jadi supaya kita tidak kendala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktu kembalikan. Iya, baik. Kita pikir saudara-saudara kita yang lain
supaya dengan kerukunan ini bisa untuk berdiri untuk melihat yang kecil-kecil. Dari sini Kangkong Kakaramnu, Kangkong Kakarapari itu harus dilihat. Karena adanya itu persatuan besar ini. Maka ibarat perahu, kita lihat perahu besar ini dulu. Setelah perahu besar, kita lihat perahu yang kecil-kecil. Jadi kan berharap kepada kita semua supaya bisa. Apa yang susah? Kita semua diciptakan oleh Tuhan sama, serupa dan segambar dan Tuhan sendiri. Berikan hikmat kepada kita semua. Kenapa kita selalu tunda-tunda? Maka itu yang kami berharap kepada kita semua, supaya kita yang sekarang. Jadi kalau memang kita sepakat, itu bentuk. Dengan catatan, apalagi dari pihak itu sebenarnya ya ini mencirikan bahwa apa ini Manamil pihak yang ada di Nabire ini tidak mampu mengurus rumah tangganya. Ini salah satu indikator. Sebenarnya tidak perlu. Kalau mau mengurus rumah tangga Babe Osir yang ada di Nabire tidak perlu menggunakan pawai dari luar, cukup kita saja. Seperti itu. Tapi karena terjadi gonjang-ganjing, ada kepentingan dan lain sebagainya, artinya rumah besar ini dia tidak utuh. Dia tidak utuh untuk baik itu dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, ini kan akhirnya buyar semua. Jadi baik, saya pikir pemikiran-pemikiran masa lalu yang mungkin sekarang menjadi motivasi, menjadi dorongan untuk kita bangkit kembali, itu dikenang dan ditanam, dipegang baik, mari kita melakukan. Dan mungkin kali ini saya ambil alih saja, kalaupun nanti mohon izin Adeteri, kalaupun nanti mengalami perubahan, saya pikir Adeteri bisa memberikan kontribusi pemikirannya, berikan saya bantuan-bantuan dukungan pemikiran supaya kita tidak beri tempat. Ini kelihatan kita jalan tapi tidak maju. Ya, masih baik kalau kita beri tempat berjalan di tempat. Jangan tapi kita jalan tapi lama-lama mundur. Nah, tim kerja yang sore hari ini kelihatannya apa ya? Ini satu terobosan yang harus diberikan legitimasi. Tidak perlu berdasarkan pengukuhan atau SOP yang masuk. Jadi tidak perlu saling menuding atau menunjukkan eksistensi atau legitimasi. Mari kita pakai apa yang ada, yang abal-abal yang kita maju. Nanti toh kalau ini sudah kuat berarti kita tentukan jadi sesuatu yang berharga, berbis. Jadi kita berikan sebuah kepercayaan. Saya tidak tahu itu struktur organisasinya kayak apa, tapi beliau ini menjadi ya seperti ketua apa koordinator, nggak tahu lah. Pokoknya modelnya seperti apa. Pertemuan berikut, ini kira-kira konsep berpikir dari saya. Support dan mendapat dukungan penuh dari kita punya orang tua dan adik-adik yang selama ini mereka kayak cacing kepanasan. Nah, begitu. Jadi ada terus silakan. Nanti ketua tim yang mengkaji tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini saya lihat ada beberapa dari yang pakar-pakar di bidang pemerintahan, dokumen-dokumen yang terkait dengan pemisahan organisasi ke pihak pemerintah. Saya pikir sementara dari saya seperti itu, nanti dia bisa berkembang macam tadi ada yang bilang abang ketua dan itu silakan dipikirkan. Kalau tidak ada halangan, kalau itu sudah ditentukan, nanti dia berkembang. Nanti dari saya sementara begitu. Ikut ibadah PKB, saya sempat mengantarkan undangan, tapi Bapak bilang biar Mama saja yang pergi ikut rapat. Shalom. Ya, terima kasih untuk pembicaraan awal tadi kita dengar bersama meja pimpinan. Selama saya berjalan di Kota Nabire ini, banyak sekali anak-anak pihak yang terlantar. Saya selalu himpun mereka, dan mereka juga selalu tanya. Kalau memang Bapak Kepala Suku, Bapak Kafiar, sampai sekarang ini mereka juga minta persetujuan seperti apa Bapak kami bicarakan. Bahwa pasti ada anak-anak muda. Nanti kita akan bentuk dalam musyawarah besar nanti. bagaimana saya kembalikan kalau memang Bapak Ibu saya hadir sepakat, saya bacakan di sore hari ini. Sehingga waktu ini tidak terbuang. Baik, saya boleh saya bacakan masukan. Punya notule, dia harus punya tenaga tulis dan harus dikomunikasikan.
Kalau perlu mungkin ada mohon maaf, sebelum dibacakan mungkin dikomunikasikan atau kita bikin seperti break sejenak, supaya ada masukan dari beberapa teman. Jadi beberapa perwakilan atau orang-orang yang kita percayakan nanti untuk mengkaji bagian-bagian yang tadi saya maksudkan itu, ya kalau bisa ada kesan keterwakilan, jangan sampai hanya berada di orang-orang tertentu. Ini kan akan menimbulkan rasa kegelisahan. Nah ini kita harus bangun saya pikir mungkin dari saran saya begitu, mungkin minta waktu barang 5 menit kah, nanti beberapa teman-teman ada yang hebat-hebat Panitia Pelaksana dan Steering Komite pelaksanaan musyawarah besar MUBES ke-1 KKBN Kabupaten Nabire tahun 2022. Ketua saya sendiri Heri Rumayau, Ketua 1 Niko Isipu, Ketua 2 Sam Rawal, Sekretaris Daud Kumar, Sekretaris 1 Abraham Ansek, Sekretaris 2 John Manlibon-Libo, Bendahara Marta Bedesiawan. Itu panitia pelaksana steering komite dan badan formatur. Jadi apa yang ada Seri sudah bacakan tadi ada Daud Rumah dia melakukan counter, tapi saya pikir ini seorang ketua itu dalam kepengurusan organisasi, entah dia sub atau apa, itu minimal harus mengakomodir kebersamaan dan kesamaan seperti pengertian begitu. Jadi dia ini sudah memilih orang-orang yang dianggap bisa bekerja, ya kan? Orang yang bisa manut dan disuruh bekerja tanpa pamrih, karena ini organisasi sosial tidak ada gaji. Kita ini nyonor ini bekerja dari tahun 90 sampai hari ini bekerja tanpa gaji, Pak. Begitu. Jadi orang kalau memegang di sini harus siap, mental, fisik, ekonomi segala macam harus siap. Jadi saya pikir apa yang sudah dibacakan oleh Ade Rumayau, beliau bertanggung jawab ya, entah itu strukturnya dalam organisasi model nama seperti apa silakan dikaji. Nah, terus terkait dengan bidang-bidang yang sangat urgent dalam ke depan membangun MUBES tadi, saya tunjuk saja, saya tidak mau tahu entah itu terima atau tidak. Ada siapa ini? Wabiser, saya atas nama orang tua doranya, saya kasih you tanggung jawab menangani anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, koordinator lah, nanti you silakan cari teman-temanmu siapa-siapa silakan. Terus terkait dengan organisasi sosial, itu ada mau izin, kakak mau izin, saya kasih you tanggung jawab. Silakan mau pilih dia ada yang duduk ini silakan. Terus berkaitan dengan organisasi anggaran dasar rumah tangga, terus apa lagi tadi yang sisa? Ada 3 tadi. Oh, tim formatur. Tim formatur ini seakan-akan tadi ada sinyal itu ketika yang lain ini sudah siap baru tim formatur itu dia bekerja. Tapi paling tidak kita ada memberikan satu kepercayaan kepada orang yang kita anggap dia bisa jeli melihat representasi daripada para calon-calon. Nah, ini saya lihat tadi Om Mas Silifu ini dia agak getol dengan masalah ini. Saya kasih tanggung jawab. Maju jalan atau tidak itu nanti mambo kamu dua. Tapi mohon izin, ini jangan sampai tidak ada lain-lain yang terlibat terus mereka keberatan. Nah, tolong nanti kasih masukan ya. Ya, oh ya silakan. Ya silakan. Yang rutin tadi terkait dengan organisasi Bapak Mofu, Ade Mofu yang ganteng, mohon izin kakak tunjuk you sebagai koordinator. Terus Wabiser, anggaran dasar rumah tangga, ini terkait dengan hukum ya, sampai ke penataan itu legitimasi hukum apa kesana itu hukum tanggung jawab. Terus Om Mas Silifu, ini tanggung jawab itu tim formatur ya. Ya. Terus saya kasih bayangan lagi ya, khusus untuk yang tadi ada dia maksudkan dengan apa tadi itu
Penasehat tadi. Oh, apa ini? Steering committee. Steering committee. Steering committee ini dia itu hanya senior, dia hanya tempat bertanya. Jadi dia bukan badan induk, dia fungsional. Dia sama sekali tidak punya kapasitas untuk mengganggu ini apa yang sudah dibangun oleh si Terry ini. Dia fungsional, dia sama dengan Mananwil. Ya. Seperti itu. Nah, steering committee itu Pak Steering Bukorsio. committee ya salah satu lah, kira-kira seperti itu. Bapak Mandosi bisa Mandosi seperti Ya, itu. itu steering Ya saya pikir mungkin tidak usah buang-buang waktu, tapi maaf Pak Ade, jangan saya kasih waktu. Nanti kita berikan peluang atau kesempatan kepada adik-adik bagus ini yang sudah saya tunjuk untuk menangani bidang-bidang yang bidang-bidang yang sangat urgent dalam Mubes ini. Jadi adik Peru nanti Jupandu saja apa yang saya sudah putuskan Jupandu juga bongkar ya, nanti dia minta lagi.